Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Teguh Esa Alfian dengan NIM 12401051. Saya dari kelas 3B Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh Bunda Dr. Misdah MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan lagi. Kemarin kita telah membahas tentang apa itu usaha, wirausahawan dan kewirausahaan. Kemudian kita akan membahas lagi tentang kewirausahaan, tapi kita menyinggung tentang apa urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Kemudian 4 strategi yang paling efektif dalam pendidikan kewirausahaan. Kemudian contoh dari wirausaha yang ada dalam bidang pendidikan agama Islam, serta analisis peluang dan hambatan yang ada di dalamnya. Mungkin itu yang akan kita bahas pada kali ini. Jika teman-teman penasaran, silahkan nonton video kita sampai selesai. Bagi teman-teman semua, silahkan menyaksikan. Apa urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik? Oke teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang pertama tentang urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Pendidikan kewirausahaan memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membentuk kemandirian peserta didik, terutama di tengah tantangan globalisasi pada saat ini. Persaingan kerja yang semakin ketat, kemudian keterbatasan lapangan pekerjaan formal. Dalam konteks pendidikan, kewirausahaan ini tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bagaimana seseorang itu berbisnis, atau bagaimana seseorang itu berdagang, atau mencari keuntungan semata, melainkan sebagai pembentukan karakter, kemudian pola pikir atau mindset, dan keterampilan atau life skill. Oke, kita masuk kepada urgensi yang pertama. Nah, pendidikan kewirausahaan melatih peserta didik untuk berpikir lebih mandiri dan kreatif. Nah, peserta didik dibiasakan untuk melihat sebuah peluang, kemudian memecahkan masalah, serta menciptakan solusi inovatif dari keterbatasan yang ada. Nah, sikap ini sangat penting agar peserta didik itu tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain, apalagi pada lapangan kerja yang tersedia, melainkan mampu menciptakan peluang kerjanya sendiri. Oke, kita masuk kepada urgensi yang ketiga. Nah, pendidikan kewirausahaan membekali peserta didik dengan keterampilan praktis seperti perencanaan usaha, manajemen waktu, pengelolaan keuangan secara sederhana, dan komunikasi. Nah, keterampilan inilah yang sangat berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari nanti. Baik ketika peserta didik tersebut menjadi seorang wirausahawan maupun ketika mereka berperan sebagai pendidik profesional. Nah, dalam perspektif pendidikan agama Islam, kewirausahaan ini juga sejalan dengan nilai ikhtiar, kerja keras, kejujuran, dan apalagi amanah. Nah, dengan demikian, pendidikan kewirausahaan berperan penting dalam membentuk peserta didik yang mandiri secara ekonomi, matang secara mental, dan kuat secara moral. 4 strategi pendidikan kewirausahaan yang paling efektif. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu 4 strategi pembelajaran kewirausahaan atau pendidikan kewirausahaan yang paling efektif. Nah, ada 12 strategi pembelajaran atau strategi pendidikan kewirausahaan. Ya, menurut saya 4 strategi yang paling efektif itu yaitu yang pertama, project based learning, atau bahasa Indonesianya itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, strategi ini sangat efektif karena peserta didik itu belajar langsung melalui pengalaman yang nyata. Nah, peserta didik tidak hanya memahami teori kewirausahaan saja, tetapi juga mempraktikkan proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga proses evaluasi usaha sederhana. Nah, melalui proyek ini, nah peserta didik itu belajar tanggung jawab, kemudian kerjasama tim, serta pengambilan keputusan secara mandiri. Yang kedua menurut saya adalah experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Nah,
Strategi ini kenapa saya pilih? Karena strategi ini itu menekankan belajar dari pengalaman langsung. Nah, seperti simulasi usaha, kemudian praktik jual beli atau kegiatan kewirausahaan yang ada di sekolah misalnya. Alasan efektivitasnya adalah karena pengalamannya itu nyata, lebih membekas dibandingkan sebuah hanya sekedar teori. Nah, sehingga mampu membentuk sikap-sikap wirausaha itu seperti keberanian, keuletan, kemudian keaktivitasan itu terbentuk. Kemudian yang ketiga itu adalah contextual teaching and learning, atau yang biasa disingkat dengan CTL. Nah, CTL ini, strategi ini mengaitkan materi kewirausahaan dengan kehidupan nyata peserta didiknya. Nah, peserta didik diajak untuk memahami bahwa kewirausasahaan itu dekat dengan aktivitas sehari-hari mereka. Nah, dengan pendekatan kontekstual, nah, pembelajaran menjadi lebih syarat makna dan mudah dipahami, sehingga peserta didik itu termotivasi untuk menerapkan dalam kehidupan nyata yang akan dilaluinya nanti. Oke, kita masuk kepada yang keempat, yang terakhir. Saya pilih problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kenapa saya pilih itu? Karena strategi ini itu melatih peserta didik untuk menganalisis sebuah masalah. Masalah itu masalah yang nyata dalam mencari solusi yang kreatif. Nah, dalam kewirausahaan, kemampuan memecahkan masalah, apalagi memecahkan masalah dengan cara yang kreatif, itu sangat penting karena seorang wirausahawan itu selalu berhadapan dengan sebuah tantangan. Nah, strategi ini efektif, sangat-sangat efektif menurut saya dalam membentuk pola pikir kritis para wirausahawan serta inovatif dan kemandirian mereka. Contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam PAI dan analisis peluang dan hambatannya. Oke teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga tentang contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam beserta analisis peluang dan tantangannya. Oke. Yang pertama ada Lembaga Bimbingan Belajar PAI dan Tahfidz Al-Quran. Oke, di situ bahwasanya kita lihat peluangnya pada saat ini meningkatnya kesadaran masyarakat itu sangat besar terhadap pendidikan agama Islam. Jadi bahwasanya kita lihat itu adalah sebuah peluang yang sangat besar. Nah, banyak orang tua itu menginginkan anaknya dapat memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Serta mereka itu menginginkan bahwasanya anak itu memiliki atau memahami nilai-nilai Islam dari sejak dini. Nah, lembaga bimbingan belajar PAI dan tahfidz Al-Quran ini memiliki pasar yang luas dan berkelanjutan, sehingga ini adalah peluang yang sangat besar. Oke, tantangan utama di sini adalah kualitas tenaga pengajar dan kepercayaan masyarakat. Nah, jadi pengelola itu harus memastikan guru itu memiliki kompetensi keilmuan, akhlak yang baik, serta metode pembelajaran yang menarik agar mampu bersaing dengan lembaga lain, sehingga pelanggan atau para masyarakat itu percaya akan tenaga pengajar, akan keilmuan di situ. Oke, yang kedua adalah produksi dan penjualan media pembelajaran PAI seperti buku, modul, kemudian ada konten digital. Nah, itu termasuk peluangnya itu kita lihat dari perkembangan teknologi dan pembelajaran digital pada saat ini itu membuka peluang besar loh. Karena apa? Dalam menyediakan media pembelajaran PAI berbasis digital maupun cetak itu sangat berpeluang besar. Nah, guru dan lembaga pendidikan itu membutuhkan bahan ajar yang kreatif, kemudian kontekstual, terarah, dan sesuai dengan kurikulum yang ada. Yang paling penting itu kreatif, sehingga bisa menjadi bahan ajar yang menarik seperti itu. Kemudian tantangannya yang bisa kita lihat adalah tantangan yang dihadapi kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Nah, itu aja. Serta persaingan pasar yang cukup ketat. Selain itu, produk itu harus memiliki keunikan dan nilai tambah agar diminati oleh pengguna.
ada ciri khasnya lah, beda sama yang lain gitu, biar pengguna itu berminat, tertarik akan produk. Kemudian yang ketiga, ada jasa pelatihan atau yang biasa kita sebut workshop pendidikan Islam. Nah, di situ ada printing Islami, ada juga metode mengajar PAI. Nah, peluangnya banyak. Guru PAI dan orang tua itu, mereka itu membutuhkan yang namanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Nah, kalau yang orang tua itu di rumah pasti butuh juga, maupun di sekolah juga guru juga butuh. Nah, jasa pelatihan ini itu memiliki peluang yang amat besar loh, karena bahwasanya kita dapat ketahui dapat dikemas secara offline maupun online. Nah, bisa juga pelatihan biasa ada juga yang online, ada yang offline. Itu peluangnya sangat besar. Kemudian tantangannya. Nah, tantangannya itu tantangan utamanya ya, bisa kita lihat kredibilitas penyelenggara atau keberlanjutan program. Jadi diperlukan kemampuan komunikasi, jaringan yang luas, serta konten yang berkualitas agar usaha ini dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Yang paling penting itu jaringan yang luas, serta konten yang berkualitas. Itu pasti berkelanjutan, itu berkembang terus, bagus itu. Peluangnya amat besar. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya pembahasan kita dari 3 pembahasan tadi. Sudah panjang lebar kita bahas. Sebagai penutup, kita sadar bahwasanya sebagai mahasiswa prodi PAI, pendidikan kewirausahaan ini sangat penting untuk membentuk lulusan yang tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga pencipta sebuah peluang mandiri secara ekonomi, kemudian berkontribusi bagi umat, bermanfaat bagi umat. Nah, kewirausahaan pendidikan Islam ini merupakan juga bentuk ikhtiar nyata dalam mengintegrasikan nilai keislaman dengan menyesuaikan dengan tuntunan zaman pada saat ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bisa teman-teman tunggu lagi video selanjutnya. Dalam jangka beberapa waktu akan buat video lagi yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah menonton. Silahkan bisa support saya terus dengan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng kalau bisa, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bisa juga komen ya teman-teman, komen kira-kira kita buat konten apa lagi, bisa dengan video apa lagi, boleh teman-teman berkomentar ya teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe-nya teman-teman. Semoga kita bertemu lagi, semoga kita teman-teman bisa menyaksikan video saya lagi. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.